Kebetulan di Blitar ini ada tanah yang cukup luas ya. Saya ini sudah nanam durian sama apokat di Blitar itu sekitar 4 hektaran. Luar biasa. Tapi total ini saya tanam itu sudah 14-15 hektar. Saya banyak nanam di Wonosalam. Kolam-kolam kita itu connecting langsung dengan pohon-pohon. Oke. Ya. Pengairannya connecting langsung dengan kolam. Mana konsepnya? Jadi konsep berkebun integratif itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita menghadirkan tamu yang super istimewa. Beliau adalah Mas Ana Lutfi. Kalau teman-teman pasti langsung, wah, beliau toh yang kemarin anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau politisi yang hebat. Tapi hari ini kita kelihatannya tidak membahas itu deh, tetapi membahas sebuah tema yang menarik. Beliau adalah petani yang luar biasa pada hari ini. Ayo kita sapa. Bagaimana kabar Mas Lutfi? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas Lutfi ini sekarang bertani. Bagaimana ceritanya? Mengapa Mas Lutfi kok tertarik untuk menjadi petani? Ya, pertama tentu kita tahu bahwa sesungguhnya Republik ini potensi terbesarnya ada di sektor pertanian ya. Tapi memang sektor pertanian ini di Republik nggak terurus sudah cukup lama setelah Pak Harto nggak jadi presiden. Jadi saya boleh menyimpulkan satu-satunya presiden yang serius mengurus sektor pertanian itu ya Pak Harto begitu. Sampai pada waktu itu kita misalkan bisa menjadi eksportir beras misalkan. Iya. Itu kan di zamannya Pak Harto. Betul. Setelah masa kepemimpinan itu berlalu, nyaris tidak ada presiden yang serius mengurus sektor pertanian ini. Itu terbukti dari betapa kecilnya politik anggaran di APBN kita itu diberikan di sektor pertanian. Bayangkan dengan potensi yang luar biasa, kita negeri agraris, itu hanya 1,5% anggaran yang dialokasikan di sektor pertanian. Itu pertanda kuat bahwa sesungguhnya negeri ini, jadi oleh presiden, anggota DPR itu nggak serius. Nggak serius. Jadi saya boleh dan berani katakan compang-camping kalau bicara masalah pertanian lah. Saya ini kebetulan lahir di desa, Mas Agus. Oke, iya. Jadi bapak almarhum itu guru, juga bertani. Jadi saya ini mengenal sawah itu dari kecil. Saya pernah nanam padi ya sama kakak-kakak sama adik-adik waktu bapak masih sugeng ya. Karena bapak meninggal tahun 95. Jadi hati saya ini memang dekat dengan sektor pertanian. Ya. Jadi dari kecil saya sudah dekat dengan tanaman. Betul. Dan saya menyadari dan saya sudah memulai cukup serius ketika saya gagal nyalek yang terakhir. Tapi ini bukan pelampiasan ya. Iya, sebetulnya mungkin bukan gagal ya, tetapi mungkin memang ya takdir itu diarahkan yang kayak berbeda kelihatannya ya. Mungkin kalau saya jadi anggota DPR lagi saya nggak melakukan ini mungkin belum. Betul. Ya, mungkin belum. Jadi ini mungkin adalah bagian dari hikmah ketika saya gagal terakhir nyalek tahun 2019. Begitu saya gagal, 4 bulan kemudian saya memutuskan ke Blitar karena rumah di Surabaya, Mas Agus. Ya. Kebetulan di Blitar ini ada tanah yang cukup luas ya. Saya ini sudah nanam durian sama apokat di Blitar itu sekitar 4 hektaran. Tapi 4 hektar ya. Pokat sama durian. Wow, luar biasa total ini. saya tanam itu sudah 14-15 hektar. Oh. Saya banyak nanam di Wonosalam, Jombang ya. 14,15 hektar. 14-15 hektar. Pemirsa, coba bayangkan. 14-15 hektar ditanami durian, apokat. Coba
lihat di pekarangan kalian di belakang rumah atau yang di Surabaya, coba lihat di depan rumah, sampai enggak sampai 1 hektar, ini 15 hektar, bayangkan gimana lanjutannya Mas Lutfi. Jadi saya menanam atau berkebun ini dengan konsep yang belum banyak dilakukan oleh pekebun kita, petani kita ya. Nah. Jadi saya menamakan konsep berkebun saya ini berkebun secara integratif. Jadi tidak hanya menanam durian atau alpukat, tapi juga di kebun-kebun kita itu selalu ada kolam ikan. Oh. Ya. Kenapa kolam ikan? Karena saya sudah pada sebuah kesimpulan, dan ini tidak ada di buku kesimpulan ini, karena ini adalah hasil formulasi kita, studi kita hampir 4 tahunan. Oke, sebelum dilanjut, berkebun integratif itu ide dasar dari mana sebelum kita lanjutkan? Itu ide dasarnya dari pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Ya. Jadi ini bagi kalian yang mungkin belum pernah skripsi, tesis, atau disertasi, bisa menjadi ilmu atau bahkan menjadi profesor pertama kali mungkin Mas Lutfi ya. Ini memang saya siapkan menjadi disertasi. Jadi, karena saya gagal studi ya. Oke. Bukan gagal lah, bukan gagal. Saya sempat gagal studi ekonomi Islam di UNER, doktoral. Saya sedang punya mimpi bisa studi ekonomi pertanian di IPB. Oke. Nah, saya sudah punya bahannya ini. Iya. Saya sudah riset 4 tahun ini Mas Agus. Oke. Jadi riset 4 tahunan itu menghasilkan formulasi yang saya katakan itu adalah berkebun secara integratif. Jadi berkebun integratif itu artinya ada 4 produk yang dihasilkan di satu kawasan tertentu ya. Oke. Jadi menghasilkan buah, menghasilkan ikan, menghasilkan kambing, juga menghasilkan sayur mayur. Yang pertama tadi diceritakan tentang ikan. Bagaimana Mas Lutfi? Jadi saya memilih ini memang ada ada produk ikan koi ya. Oke. Tapi saya ingin jelaskan dulu tadi kenapa perlu ada kolam. Perlu ada ikan. Itu saya menyebut bahwa berkebun itu pasangan idealnya adalah kolam ikan. Oke. Ya, kenapa kolam ikan? Karena kolam ikan itu punya fungsi 2. Oke. Pertama adalah berfungsi untuk tambahan cadangan air. Cadangan untuk kebun itu. Ya, Oke. kan berkebun itu syarat dasarnya untuk berhasil itu adalah wajib ain muakat itu harus ada air. Tapi kan beda konsep dengan pertanian yang sebenarnya, maksudnya sawah begitu. Ya, jadi nanti saya ceritakan. Oke. Saya ceritakan. Ini kepo. Terkait dengan sawah dan sebagainya. Iya, Tadi saya sampaikan fungsi pertamanya adalah untuk tambahan cadangan air. Yang kedua adalah punya fungsi di mana kolam itu menghasilkan juga sisa pakan yang bercampur dengan kotoran ikan itu menjadi pupuk. Oke. Pupuk untuk siapa? Pupuk untuk pohon dan sayuran. Ya. Pupuk dan sayuran. Jadi kolam-kolam kita itu connecting langsung dengan pohon-pohon. Oke. Ya. Nanti bisa dilihat di kebun kita. Ya, nanti kita tampilkan di gambar sini juga. Ya, Oke. jadi, pemirsa, pokoknya sambil kita ngobrol nanti kita lihat ada selingan di sini terkait dengan kebunnya. Moga Mas Lutfi lanjut. Jadi semua tanaman yang kita tanam itu pengairannya connecting langsung dengan kolam. Jadi setiap sore memang konsepnya tanaman itu membutuhkan air. Jadi setiap sore selama 15 menit 30 menit keran yang sudah connecting dengan seluruh tanaman yang ada di kebun itu kita buka. Jadi ini sudah lumayan semi modern lah. Tidak perlu angkat-angkat begitu ya. Kan kalau dulu itu para petani atau perkebunan itu kan berat karena angkat-angkat begitu. Ya, jadi ini untuk mengurangi biar yang bekerja di kebun itu tidak terlalu berkeringat. Okay. Ya. Jadi ada pekerjaan yang lain yang itu dilakukan, misalkan mulai dari membersihkan rumput, terus kemudian melakukan pemupukan. Karena kalau durian itu sama dengan kita ini merawat bayi, Mas. Jadi
durian ini adalah salah satu makanan raja ya. Karena makanan raja, ngerawatnya juga tidak sesederhana merawat alpukat dan tanaman yang lain. Oke. Oh, iya Mas Lutfi, sebelum dilanjut lagi. Tadi apa itu kolam, kemudian kedua pupuk, apa itu dari hewan, kemudian yang ketiga Ada sayur mayur. sayur mayur. Gimana? Sayur mayur itu gimana konsepnya? Jadi konsep berkebun integratif itu ya, ini sebetulnya aktivitas di mana aktivitas ini cocok apalagi dilakukan di musim pandemi Covid. Oke. Kalau negara, Ha-ha. saya ini agak berani mengatakan kalau negara pemerintah belum bisa menawarkan konsep membangkitkan ekonomi di masa pandemi, saya Republik Durian sudah punya konsepnya Mas Agus, dan itu sudah saya jalankan. Ya. Bagaimana? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa masa depan Indonesia itu ada di desa. Oke. Aktivitas aman dan produktif itu di masa pandemi adalah aktivitas yang banyak bersentuhan dengan alam. Oke. Ya. Jadi interaksinya tidak dengan gerombolan orang. Ya. Jadi kita banyak berinteraksi dengan alam, dengan tanaman. Ya. Ya. Kenapa tadi saya sampaikan konsepnya integratif? Karena kan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya harian. Oke. Ya. Harian itu bisa dijawab dengan tanaman sayuran. Sayuran itu kita bisa panen setiap hari. Tapi gini, ini sebelum yang keempat Mas Lutfi. Kalau berbicara sayuran dan sebetulnya konsepnya Mas Lutfi itu masuk terhadap negara, maksudnya solusi terhadap negara, dan faktanya pada hari ini relatif ibu rumah tangga itu belanja agak berat untuk menanam sendiri dan sepertinya belum menjadi solusi. Kalau melihat teorinya Mas Lutfi dan faktanya seperti itu, seharusnya bagaimana Mas Lutfi? Jadi ini tinggal perusahaan kemauan aja menurut saya. Oke. Memang saya belum menggerakkan ini secara masif. Saya sebetulnya lebih agak silent dulu ya. ini baru pertama kita diskusi yang nanti akan didengar oleh publik gitu ya. Tapi ada juga teman-teman DPR ke sini. Ada bupati, ada wakil bupati ke sini. Saya ingin tunjukkan aja bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang tidak sulit. Ya, tidak sulit, dan kita ini kan seringkali goodwill aja nggak, kemauannya nggak punya, apalagi mimpi gitu. Jadi, orang bermimpi aja takut gitu, ragu-ragu dan lain sebagainya ya. Ini sebetulnya, saya juga sampaikan Mas Agus, hari ini alhamdulillah saya menerima tamu yang istimewa. Oh, siapa dia Mas Lutfi? Kayak kelihatannya para pemirsa pendengar ini pengen tahu tamu istimewa perspektif petani pekebun itu seperti apa mungkin? Ya, jadi hari ini saya menerima tamu bosnya Minaku Indonesia. Nah, berikutnya sebelum saya ketemu sama Kang Ade, itu tadi saya sampaikan di desa-desa itu lahan di sekitar rumah pekarangan itu masih luas. Itu kalau dimanfaatkan untuk sayur dan lain sebagainya itu harian akan kita bisa mengcover kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kebutuhan seharinya tercover. Terus kemudian kalau ikan tadi, kalau ikannya lele itu 3 bulan bisa dipanen. Kalau gurami itu 6 bulan sampai 8 bulan bisa dipanen. Kalau patin itu 6 bulan dipanen. Itu ada yang menghasilkan harian, juga ada yang menghasilkan bulanan. Terus bomnya adalah durian sama alpukat. Itu yang saya tanam Mas Agus, itu adalah durian-durian yang sedang hit. Mudah-mudahan hitnya itu panjang. Jadi ada 2 jenis durian, varian durian yang itu berasal dari Malaysia, yang dimana kalau kita kepingin makan durian yang musangking sama musangking, iya saya ingat ya. Itu karena selama sekian tahun itu dipasok hampir 90% dari Malaysia. Kalau misalkan hari ini kita butuh durian itu, mau menikmati itu di Blitar, itu telepon ke Jakarta, ya pedagang di Jakarta belum tentu kita dapat musangking. Jadi harus inden.
ketergantungan kita sama Malaysia masih sangat besar. Petani kita terlambat, petani kita belum banyak yang tanam durian jenis itu. Mudah-mudahan saya ini alhamdulillah, saya perlu sampaikan Mas Agus, saya tanam durian ini 1 tahun 7 bulan. Itu sudah ada yang mulai belajar berbunga. Oke, 1 tahun 7 bulan. Ya, Oke. kalau orang Jawa Mas Agus, Ah. itu saya ini juga kritik juga. Itu selalu, bukan selalu ya, sering kita mendengarkan cuk nandur duren. Cuk nandur duren le. Karena Kenapa? Karena nandur duren itu panennya suwi. pengen yang 2 bulan 1 bulan panen begitu. Panennya suwi. Gitu. Lah, ilmu dan teknologi berkembang dengan cepatnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan saya nanam jenis bawor lokal yang berasal dari Banyumas itu 1 tahun 7 bulan mulai berbunga, ya itu artinya yang tadi disampaikan suwi itu sudah terbantahkan. Oh, Gitu loh. jadi sudah berbeda realitasnya begitu ya. Karena ada varietas-varietas tertentu yang itu kalau bahasa Jawanya itu ginjah. Genjah. Ginjah itu cepat panen. Oke. Ya minimal kalau belajar dari Mas Hilal Hamdi ini salah satu menteri di zamannya Gus Dur, menteri tenaga kerja. Beliau udah tanam durian jenis musangking ini dimulai Maret tahun 2017, tempatnya di Rancamaya Bogor. Nanti saya ajak Mas. Iya, betul. Maret 2017 itu udah panen kedua. Oke, Maret 2017. Maret 2017. Oke. Artinya baru 3,5 tahun beliau sudah panen yang pertama dan 1 pohon Mas Agus, bayangkan. Karena Mas Hilal ini kumpulkan teman-teman IPB, lulusan IPB bekerja sama beliau. Beliau bisa lahirkan nutrisi-nutrisi yang itu sangat luar biasa, ya enzim dan lain sebagainya yang bisa menopang, mendorong tanamannya itu tumbuh subur sekaligus berbuah lebat. Jadi panen pertama itu 1 buah rata-rata 40 buah. 40 buah itu 1 buah rata-rata kalau beli di tempatnya Mas Hilal itu 700.000. Oh, Hitung Mas Agus berapa? 40 buah kali 700.000 itu sama dengan 28 juta. 28 juta. Ya. Sementara populasi tanam durian per hektar itu dengan jarak tanam 10 meter kali 10 meter itu ketemu 100 pohon. Kalau 1 pohon menghasilkan 28 juta, berarti 1 hektar itu kita dalam kurun waktu 3,5 sampai 4 tahun panen pertama itu ada nilai penjualan sebanyak 2,8 miliar. Kalau Mas Agus tanam 1000 hektar berapa itu? Iya, tinggal. Waduh, luar biasa ini. Kelihatannya tidak hanya pemirsa ya, saya pun sangat bersemangat untuk mendengarkan tentunya pertama, kedua kalau bisa juga mempraktekkan Mas Lutfi. Jadi Mas Lutfi ada pertanyaan-pertanyaan begini Mas Lutfi, saya ini nggak punya tanah, ya kan? Betul. Itu pasti pertanyaan yang paling banyak seperti itu. Ya, saya ini nggak punya tanah. Lah sebetulnya ini kan begini. Jadi alhamdulillah sudah 2 periode ini teman-teman di DPR RI itu kan melahirkan undang-undang desa. Oke. Termasuk kemudian dari undang-undang desa itu kan lahir institusi baru di desa yang namanya BUMDes. BUMDes, oh iya, rata-rata semua desa punya. Ada yang hidup, iya. setengah hidup, ada yang mati. Hanya label saja. Itu, ya. Lah, yang mati setengah hidup sebetulnya kalau di Jawa Timur, Jawa Timur aja, itu sebetulnya ada bidang garap yang strategis, salah satunya ya berkebun secara integratif. Jadi misalkan saya gitu ya, itu bisa bekerja sama dengan BUMDes. Ya, BUMDes punya lahan, ya kan? Lahannya siapa ya? Lahannya desa. Kalau ya memang ini kaitannya dengan kemauan pimpinan desa, kepala desa. Kalau kepala desanya mau hidupkan BUMDes,
ini ada salah satu bidang garap yang itu punya prospek besar. Oke. Jadi bagi yang nggak punya tanah, ya itu bisa bikin kelompok, yang kelompok itu kemudian bisa bekerja sama dengan BUMDes. Intinya lahan di desa yang tidak termanfaatkan Betul. itu selanjutnya bisa maksimal untuk memanfaatkannya, Mas Ya, Lutfi. jadi ada konsep yang kemudian itu yang namanya agro edu wisata. Jadi Oke. ada agronya, ada educationnya, ada Educationnya. pendidikannya, Ad- juga ada wisatanya. Bayangkan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi seandainya semua desa tergarap itu, apakah tidak itu menjadikan ancaman harga dan lain-lainnya tadi, Mas Lutfi? Jadi nanti kemudian kita tidak hanya berpikir menjual dalam bentuk buah. Jadi ada produk turunannya, Mas Agus. Oke. Jadi mungkin yang buahnya tidak begitu bagus nanti bisa dibikin pancake, Oke. bisa dibikin macam-macam lah, bisa minuman yang bahan bakunya durian dan lain sebagainya. Dan Mas Agus, saya sampaikan, Malaysia tetangga kita itu tanam durian seluas 200.000 hektar. Berapa nilai ekspor dia atas durian? Ya, itu 2,2 miliar US dollar. Bayangkan, itu baru dari durian. Sementara ekspor kita atas minyak dan mineral itu di bawah 2,2 miliar US dollar. Jadi malah lebih tinggi durian kalau begitu. Ngeri. Cuma angka-angka ini kan disembunyikan dan pemerintah nggak mau tahu kan gitu. Oke. Tapi saya sebut aja karena saya punya angkanya itu. Itu kan pemirsa sudah tahu caranya bagaimana ketika tidak mempunyai lahan, akhirnya lahan di desa dengan BUMDes pun ingin terselesaikan. Mas Lutfi, ini kita sudah panjang lebar untuk atau berbicara tentang pertanian, perkebunan terintegratif. Saya mohon closing statement dari Mas Lutfi sehingga para pemirsa ini, pecinta masa depan negeri ini bersemangat untuk menghadirkan dalam dirinya, lingkungannya dan semuanya, Mas Lutfi. Menanam itu, Mas Agus, itu punya fungsi 5. Ya. Menanam itu punya fungsi spiritual, menanam itu juga punya fungsi ekologis. Lingkungan kita rusak, harus kita perbaiki dengan menanam. Menanam itu juga punya fungsi ekonomis. Menanam itu artinya juga mendatangkan untung. Ya, ada fungsi ekonomisnya. Menanam juga punya fungsi edukatif, di mana anak-anak muda kita, milenial kita itu tidak punya tradisi menanam. Tradisinya adalah menikmati dan menjadi generasi leyeh-leyeh, rebahan. Dan menanam itu juga punya fungsi rekreatif. Orang yang menanam di negara-negara yang maju, yang sudah sepuh-sepuh sakit, stres dan sebagainya, itu obatnya menanam. Oke. Ya. Betul. Jadi itu fakta, ya. Jadi menanam juga punya fungsi spiritual. Jadi menanam itu punya nilai spiritual tertinggi. Menanam itu juga mengajar kita tentang kesabaran. Menanam itu juga mengajarkan kepada kita tentang proses, ya. Menanam itu juga bisa mengarahkan kita pada satu titik konsentrasi yang luar biasa, gitu ya, untuk masa depan kita. Dan Mas Agus, saya sampaikan, saya punya keyakinan kuat bahwa masa depan Indonesia itu ada di desa, tapi desa yang tidak kreatif, ya. Saya katakan Indonesia punya masa depan di desa itu dengan catatan. Itu kalau tokoh-tokoh desanya, baik itu formal maupun informal, itu mau melakukan sesuatu terobosan dan kreatif, ya. Baru kemudian masa depan itu akan hadir, ya. Dan sekali lagi, marilah kita menanam, ya. Menanam adalah masa depan Indonesia, menanam adalah masa depan anak cucu kita, dan menanam itu secara luar biasa adalah meninggalkan sesuatu bagi generasi kita ke depan, ya, yang luar biasa, di mana lingkungan kita juga semakin apik. Makanya kemudian saya secara pribadi, begitu ada seseorang, ada perusahaan yang merusak lingkungan, pasti akan saya lawan. Oke, luar biasa inspirasi dari Mas Lutfi hari ini. Sepertinya semuanya langsung terbelalak bahwa ada masa depan yang luar biasa tetapi kita jarang menyentuh,
bahkan tanah-tanah sementara ini selama ini terabaikan. Semoga bermanfaat, semoga sekali lagi menjadi inspirasi dan selanjutnya dilakukan untuk membangun negeri. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Makasih Mas Rudi. Sami-sami. Oke.